Oke, cerita anime pun berlanjut. Manhwa ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Mimin lanjut ke ceritanya. Nampak di sini terlihat sang mata-mata Zhao dari Songke Kasino yang telah ditangkap. Ia pun lantas bernegosiasi dengan Lusu untuk segera dibebaskan dari mereka semua. Karena ia telah menerangkan semua yang ingin diterangkan. Ia pun berkata kepada semua orang, sekarang semuanya sudah dijelaskan dengan jelas, bisakah kamu melepaskanku? Ucapnya kepada Lusu dan yang lainnya. Lusu, Xiaoyu dan yang lainnya pun berpikiran bahwa ini adalah mata uang yang sangat besar jika ia dilepaskan sekarang. Ah, kenapa? Ucap mereka bebarengan. Apakah ada gunanya membiarkanmu untuk pergi? Ucap Lusu dan yang lainnya kepada Zhao dari Songke. Nilai emosi negatif pun muncul dari Zhao Sui plus 666. Nampak ia pun nampak panik, lantas ia berkata dengan sangat keras, saya dapat menghubungi Songke Kasino untuk menebus saya dan mereka akan bersedia menghabiskan jutaan catatan dewa untuk menyelamatkan saya kembali. Ucapnya memberikan informasi yang sangat berharga kepada Lusu bahwa uang adalah sebagai imbalannya. Namun Lusu pun sekarang berubah dengan Sok Alim dan Sok Jaim. Oke. Ia pun nampak berbunga-bunga dan menyentuh dari sang mata-mata serta memberikan kode yang sangat menarik. Hei, sungguh maka Anda adalah tamu terhormat kami dari tentara Wu Wei. Kamu bisa bangun. Nampak terlihat di sana, Zhao pun kaget. Kenapa raja ini berbeda dari sebelumnya? Nampak ikatan dari uskup Bishop Kardinal pun dilepaskan. Ia pun berpikir dan bertanya-tanya apa yang ia lakukan. Lusu pun nampak berkata kepada Zhao, ngomong-ngomong sobat, izinkan saya bertanya. Pasti ada lebih dari keluarga Song Ji di kasino Wang Cheng kan? Apakah kasino lain juga mengirimkan orang ke sini? Ucap Lusu kepada Zhao. Zhao pun berkata, ia pun membenarkan bahwa yang lainnya juga datang ke sini untuk memastikan. Itu benar, tapi untuk apa Anda meminta ini? Mungkin Anda ingin menangkap persembahan lain dengan imbalan uang tebusan, ucapnya kepada Lusu. Kelihatannya Zhao ini lebih pintar dan cerdik, karena ia langsung memikirkan apa yang kemudian dipikirkan oleh Lusu. Lusu pun berkata kepada Zhao, hei Zhao yang tampan, Anda mengenal saya dengan sangat baik, jadi apakah ada yang bisa saya ungkapkan tentang informasi orang dalam? Ucapnya kepada Zhao. Zhao pun lantas berpikir bahwa ia akan memberikan informasi yang banyak karena ia sekarang menjadi tawanan dari tentara Wei. Ia lantas berpikir sejenak. Nampak ia agak kesal. Di sana Lusu pun sudah memutarinya layaknya anak kecil. Jangan bicara, mereka mengatakan bahwa teman sebaya adalah musuh. Bukankah seharusnya hubungan antara Anda dengan kasino menjadi buruk? Ucap Lusu sambil berputar-putar. Nampak Zhao marah. Lusu pun terus memberikan kata-kata yang tidak baik kepada musuh yang lain. Apakah default Anda untuk tidak berbicara? Saya akan mengatakannya. Jika Anda memiliki hubungan yang baik, Anda dapat bergabung dan mengirim satu untuk beribadah. Bagaimana Anda bisa menggunakan begitu banyak orang? Ucap Lusu. Yang memprovokasi Zhao untuk memberikan informasi yang banyak terkait dengan orang-orang yang akan datang ke sana untuk memastikan kasino berjalan dengan lancar. Nampak Zhao pun panik. Lusu pun berkata kepada Zhao, hei permisi, mari kita katakan saja apa yang terjadi jika Anda kembali seperti ini. Ucap Lusu kepada Zhao.
Nampak Lusu pun sedikit terharu. Ia berkata lagi. Ia memprovokasi Zhao agar bisa memberikan informasi yang sepenuhnya. Sekarang kamu telah menjadi tahanan dengan pentasbihan besar dan kembali seperti ini. Kamu dan Songji pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota, ucap Lusu kepada Zhao. Lusu pun berkata lagi kepadanya, dan rekan-rekan Anda yang cukup beruntung untuk melarikan diri bahkan mungkin bertepuk tangan ketika mereka melihat situasi tragis Anda. Apakah Anda benar-benar bersedia melakukan itu? Nampaknya Lusu memprovokasi. Jikalau ia tidak mengatakan sedikit pun, ia akan terlihat malu karena ia menjadi tawanan sekarang, dan mungkin ketika dia kembali ke kasino, ia akan menjadi bahan tertawaan oleh teman-temannya. Nampak Zhao pun berpikir bahwa situasi ini tidaklah baik. Ia berkata dalam hati, memang dia benar, daripada menyembunyikan sesuatu untuk mereka karena moralitas, lebih baik menghasilkan banyak uang terlebih dahulu, ucap Zhao yang memikirkan hal yang baik. Nampak Zhao sekarang berpikir positif. Ia akan memberikan informasi kepada Raja Lusu. Tetapi apa yang bisa membantu Anda untuk itu Zhao ingin membantu Lusu menginformasikan semuanya. Nampak Zhao sedikit malu-malu. Lantas Lusu berkata kepadanya, saya akan memberi Anda komisi, ucap Lusu kepada Zhao. Jika ia berhasil memberikan informasi, maka Lusu akan memberikan komisi kepadanya. Zhao pun lantas berpikir dan menatap Lusu. Komisi kecil tidak dapat memberi makan Songke, namun jika tentara Wei benar-benar memiliki kekuatan untuk menangkap beberapa peringkat pertama, mungkin mereka dapat membicarakan bisnis lain di masa depan, ucap Zhao. Memikirkan Lusu, dan mungkin ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Baiklah, ucap Zhao kepada Lusu dan yang lainnya. Nampak Zhao kemudian ia menggambarkan informasi dengan sangat lengkap. Siapa saja orang-orang yang mengintai tentara Wei dan ingin membesarkan kasinonya. Nampak Zhao pun menggambar orang-orang sang master level 1 yang kemudian bisa ditangkap dan bisa dijadikan tawanan untuk mendapatkan uang yang lebih besar lagi, atau konsensus yang lebih baik lagi. Nampak Xiaoyu pun senang karena Zhao bertindak sangat baik. Nampak Zhao di sini disuruh untuk menggambar orang-orang yang pas yang bersedia untuk dijadikan tawanan. Nampak Lusu pun senang dan Li Hitan pun menepuk pundak dari Zhao untuk mengantarkannya pergi. Lusu dan Xiaoyu pun berkata-kata. Ia berkata kepada Xiaoyu, tidak hanya memberikan informasi yang diperlukan, tetapi juga menggambarkan potret kecil bagi kami untuk mengikuti peta. Zhao Shui ini sangat bagus, ucap Lusu kepada Xiaoyu sambil melihat gambar yang telah dibuat oleh Zhao. Tak lama kemudian, Komandan Liu pun kaget karena gambar tersebut mirip seseorang yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun lantas menunjuk gambar tersebut dan berkata kepada Raja Lusu, Yang mulia, pria ini sepertinya datang ke lingkungan kami. Saya melihatnya ketika saya sedang berpatroli di pegunungan, ucap Komandan Liu kepada Lusu sambil menunjuk. Nampaknya Lusu pun kaget dan menatap dari Komandan Liu. Nampak orang tersebut diperlihatkan dalam gambar. Lin Ke Da memberikan persembahan kepada Hanzi
Suan menggunakan pedang menyerang gunung dan fleksibilitas Duan, ucapnya. Nampak terlihat di sini. Mimin belum tahu apakah dia Linkeda atau yang lainnya. Yang tahu bisa komen di bawah. Nampak Lusu memegangi gambar tersebut dan bersiap untuk melakukan penyergapan. Tak lama kemudian, setelah informasi dari Komandan Liu diucapkan kepada sang Raja Lusu, nampak Lusu pun senang karena informasi tersebut. Ia berkata kepada Komandan Liu, "Sekarang setelah Anda melihatnya, mengapa Anda tidak menangkap orang tersebut?" ucap Lusu kepada Komandan Liu. Nampak Komandan Liu pun kaget apa yang dipikirkan Raja Lusu. Lantas Komandan Liu pun berkata, selama pawai sebelumnya tidak ada yang akan dengan santai memprovokasi penyembahan kota-kota kerajaan ini. Saya tidak tahu apa rencana Anda yang mulia, jadi saya menerima begitu saja, ucap Komandan Liu kepada Raja Lusu. Nampak ia pun berpikir. Lusu pun berkata kepada Komandan Liu, "Oke, kamu bawa Xiaoyu ke tempat kamu melihat orang itu sebelumnya. Lebih baik tangkap orang itu kembali," ucap Lusu. "Untuk menghadapi persembahan besar ini, prinsip kami adalah memecahkannya satu persatu dan menangkapnya ketika mereka dalam keadaan lengah," ucap Lusu yang memperhitungkan musuh-musuhnya akan ditangkap semuanya dan dijadikan sandera untuk mendapatkan uang yang cukup banyak. Nampak Xiaoyu pun memperhatikan itu. Tak lama kemudian, Komandan Liu pun menimpali perkataan dari Raja Lusu. Yang mulia, kalau ada mengetahui bahwa kita akan menculik orang, apa yang harus kita lakukan jika kita benar-benar bergabung?" tanyanya. "Setiap orang memiliki kualitas yang baik dan mereka tidak bisa bersikap baik satu sama lain," ucap Komandan Liu kepada Raja Lusu. Raja Lu pun menjawab dan mengatakan balik, "Jangan khawatir jika situasinya berubah seperti itu. Saya juga punya cara untuk menghadapinya," ucap Lusu yang bersiap untuk rencana lanjutan jikalau rencana pertama gagal. Lusu pun nampak di sini berpikir dan melihat peta bintangnya yang kemudian ia ingin menjadi sang level master 1 ketika ia memakan buah pulm ketika rantainya sudah terputus. Baru-baru ini dengan pesatnya pertumbuhan kultivasi saya, kunci di tubuh saya mulai mengendur, ucap Lusu yang berpikiran bahwa peta bintangnya akan terbuka kembali dan rantai yang melingkupinya akan segera hancur. Ia pun berpikir lagi, jika itu benar-benar tidak berhasil, saya akan dengan paksa menerobos kunci peta bintang dan makan buah untuk meningkatkan level saya. Beberapa level juga memiliki kekuatan untuk bertarung, ucap Lusu dalam hati yang bersiap untuk memulihkan peta bintang dan menjadi sang raja yang sesungguhnya. Tak lama kemudian di sini misi pertama akan segera dijalankan untuk menangkap sang master level 1 sebagai tawanan. Nampak di sini di pegunungan, tuanku dikatakan dalam lingkaran bahwa Zhao Sui, pemuja besar Songji, ditangkap oleh tentara Wei dan Songji sekarang sedang mempersiapkan uang tebusan. Dan Anda harus berhati-hati, ucap cermin ajaib yang dipakai oleh sang master level 1. Nampak di sini, sang master level 1 pun berkata, berani membuat penawaran besar ke kasino Wang Cheng. Intinya apakah itu benar-benar berhasil? Zhao Sui itu terlalu sombong, ucap sang master tersebut kepada cermin ajaibnya. Lantas cermin pun berkata kepada sang master,
Ya, ini benar-benar konyol. Seseorang berencana untuk membuka taruhan pada seni bela diri. Jika mobil penjaga ditekan, apakah masih bisa menangkap persembahan besar dari rumah lain? Kata cermin ajaib kepada sang master. Sang master pun berkata kepada cermin tersebut, "Saya tidak tahu tentang yang lain, tapi saya pasti tidak akan tertangkap oleh mereka." Hahaha. Ucap sang master level 1 kepada cermin ajaib. Yang tahu siapa sebenarnya cermin ajaib itu bisa komen di kolom komentar. Mimin lanjut ke ceritanya. Lantas sang master itu pun berkata, "Dan saya juga bertemu tentara UW sebelumnya. Pramuka kelas 1 di kantorku menatapku dan ia pun lantas kemudian pergi." Ucap sang master tersebut. Nampak sang master di sini didampingi oleh bala tentaranya yang berpakaian merah dan abu-abu. Lantas cermin berkata kepada sang master, "Hahaha, mereka pasti melihat bahwa Anda tidak mudah dipusingkan, jadi mereka tidak berani melakukannya." Ucap si cermin kepada sang master level 1, yakni mata-mata kasino yang siap untuk menggali informasi. Tak lama kemudian ia pun dikagetkan dengan sesuatu yang aneh. Ia pun panik dan tiba-tiba ada ledakan besar. Bum! Ledakan itu cukup kuat dan tiba-tiba ia pun kaget. Ia bersiap untuk melihat situasi dan kondisi. Namun naasnya ia pun tertangkap oleh roh Anthony dengan pasir hisapnya. Nampak dia di sana telah diikat oleh pasir roh Anthony. Ia pun ingin kabur sebetulnya, tapi naas. Ia pun kali ini tidak bisa. Apa yang terjadi di sini? Apakah aku tertangkap oleh seseorang yang aneh? Pikir dari sang master level 1, si mata-mata. Tak lama kemudian ia pun dikagetkan dengan seseorang yang sudah ada di hadapannya. Nampak dua master level 1 sudah siap untuk menyerangnya, yakni Komandan Liu dan Uskup Bishop Kardinal. Lantas sang master pun menunjuknya dan berkata kepada Komandan Liu, "Apakah Anda pengintai tentara Wu Wei? Bukankah kita baik-baik saja sebelumnya?" Tanyanya kepada Komandan Liu. "Lantas bagaimana tiba-tiba bisa menjadi seperti ini?" ucapnya. Yang aneh melihat situasi ini. Nampak Uskup Bishop Kardinal pun terus tertawa dan bersiap untuk melakukan penyergapan. Di sini juga sudah ada Komandan Liu dengan energi spiritual berwarna sedikit kuning dan kemerahan. Tak lama kemudian ia pun merilis gelombang dunia. Ia pun sedikit tersenyum dan berkata, "Maaf, saya tidak tahu rencana raja saya sebelumnya. Jadi saya membiarkan Anda pergi karena kesalahan. Sekarang saya di sini untuk menembus kesalahan tersebut," ucap Komandan Liu kepada sang master level 1 musuh yang siap menjadi bahan tertawaan atau candaan. Nampak sang master level 1 pun panik melihat hal tersebut. Ia pun berpikir, "Wah, gelombang dunia. Ada tentara ajaib seperti itu di tentara Wu Wei. Tidak heran master peringkat pertama tentara bulu hitam akan dikalahkan oleh mereka," ucapnya sambil panik melihat informasi tersebut. Tiba-tiba dari dasar tanah, roh pasir Anthony sekarang sudah menggeliat ke arah tubuhnya. Nampak ia pun tidak bisa bergerak dan kebingungan. Ia pun merilis kekuatannya dengan pedang saktinya. Tak lama kemudian gelombang dunia sudah ada di depan mata sang master level 1 dan bersiap untuk mengenainya. Tak lama kemudian tiba-tiba ia merilis kekuatan dan energi spiritual yang sangat besar. Dan boom!
Tabrakan energi spiritual pun terjadi di sini. Nampak sang master mengeluarkan energi spiritual kematian berwarna ungu, seperti layaknya Xiaoyu dan Lusu. Dan bam. Ledakan-ledakan kecil pun terjadi di sana. Nampak Komandan Liu pun senang akan hal itu. Itu pedang yang sangat bagus. Raja mungkin menyukainya, ucap Komandan Liu yang siap untuk merampok pedangnya dan memberikan kepada si Raja Lusu. Nampak di sini hiburan yang bagus. Ternyata sang master pun merilis kekuatannya. Ia pun sepertinya akan membentuk bola untuk perisai. Dan gelombang dunia pun terus menyerangnya dan bam. Nampak sang master level 1 musuh pun tenang-tenang saja. Meskipun menghadapi 3 orang sepertinya, tapi dia sedikit panik juga. Ia pun lantas berpikir, apakah kamu tentara Wu Wei melakukan segalanya tanpa menyembunyikan niatmu? Ucapnya kepada Komandan Liu, mengatakan di depan wajahku bahwa kamu ingin merampok senjataku saat aku mati. Ucap sang master kepada Komandan Liu. Karena dia tidak malu-malu jika ingin merampok. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nampak di sana, sang master pun kemudian akan bersiap untuk menyerang dan melakukan pertempuran yang sesungguhnya. Dan boom, ia pun merilis pedang saktinya dan berkata, musuh memiliki 2 master tingkat pertama dan saya khawatir tidak ada peluang untuk menang, tetapi karena pihak lain mencari uang, dia tidak akan dapat mengalahkan si pembunuh dan mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ucap sang master. Ia pun berharap bahwa ia akan bisa melarikan diri. Meskipun begitu, itu hal yang tidak bagus. Nampak ia bersiap untuk melakukan pertempuran dengan Komandan Liu dan segera menebaskan pedangnya. Nampak di sini energi spiritual seperti layaknya bola telah melindunginya dan siap untuk melakukan pertempuran. Ia pun lantas berkata kepada Komandan Liu, jika Anda tidak ingin tebusan silahkan dan lakukan. Ucap sang master level 1. Melanjutkan pertempuran. Nampak Komandan Liu pun bersiap untuk melakukan serangan. Tiba-tiba sang master level 1 pun sudah tiba di depannya dan menebaskan pedangnya. Bam! Nampak Komandan Liu pun merilis tameng dengan energi spiritual berwarna kuningnya. Bom! Sang master level 1 musuh pun terlihat sedikit tersenyum. Tak lama kemudian, setelah ia menebaskan, ia pun berbelok arah dan cus. Nampak di sini, Uskup Bishop Kardinal sudah bersiap dengan energi peraknya. Apa ini bersalju? Pikir dari sang master level 1 yang melihat kekuatan Uskup Bishop Kardinal. Tak lama kemudian di depan matanya sudah ada pedang dari Uskup Bishop Kardinal dengan energi spiritual yang cukup besar. Apa ini? Apa yang dilakukan? Ini ada 2 master peringkat pertama lagi, ucap sang master level 1 musuh kepada tentara Wu Wei. Nampak ia pun panik dan bersiap untuk dikalahkan oleh beberapa master level 1 dari tentara Wu Wei. Di sini sudah ada Uskup Bishop Kardinal dan merilis pedangnya untuk menebas dari sang master level 1. Penjaga militer ini terlalu jahat, bukan? Ucapnya kepada Uskup Bishop Kardinal dan yang lainnya. Nampak dari dasar tanah, Xiaoyu pun muncul dan
Ia mengagetkan dari sang master level 1. Apa masih ingin lari? Ucap si Yoyu kepada sang master level 1 tersebut. Dengan patuh serahkan senjata dan isi ulang bersama. Itu tidak akan membunuhmu, ucap si Yoyu menggeletak dari sang master level 1. Dengan pasir yang sudah menyelimutinya dan bersiap untuk melancarkan serangan selanjutnya. Dan bam! Nampak di sana, pedangnya pun terlempar. Ia pun ketakutan jika harus melawan master level 1 cukup banyak. Oke. Saya menyerah. Saya akan membayar senjata dan uang tebusan, ucap sang master level 1 ketakutan. Ia pun lantas menyerahkan diri dan bersiap untuk ditangkap oleh Xiaoyu dan bala tentara yang lain. Setelah ditangkap, ia pun dijebloskan ke penjara. Nampak di sana penjaga pun siap dan menjaga seisi ruangan yang di dalamnya sudah ada si Bandar Songke atau Zhao dan sang master level 1. Nampak di dalam mereka berdua pun bercakap. Jadi itu bagaimana Anda tertangkap? Tidak menyenangkan dan itu mungkin sangat buruk, ucap dari Zhao kepada sang master level 1 yang panik. Wei Chanyu Sanshou berpikir bahwa ada begitu banyak pangkat di tentara Wu Wei. Bukankah penangkapan ini untuk alasan yang sama dengan Lao Zu? Ucap dari Zhao kepada sang master. Tapi sayangnya sang master pun hanya menunduk. Ia pun kelihatannya menangis karena udah ditangkap oleh Lusu dan yang lainnya. Lantas ia berkata-kata kepada Zhao, "Diam, orang pertama yang tertangkap tidak berhak untuk menertawakanku," ucapnya kepada Zhao. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan berlanjut di Spermi Gridlock chapter selanjutnya. Oke.